Krucil, Kabupaten Probolinggo. Di sekolah ini, saya dan rekan-rekan berusaha menghadirkan pendidikan yang bermakna meskipun dengan keterbatasan. Melalui video ini, saya ingin berbagi sebuah inovasi sederhana, namun saya yakin dapat berdampak besar, yaitu zona literasi cerdas. SD Negeri Pedek 1 Krucil yang terletak di lereng Pegunungan Argopuro menghadapi tantangan akses, minimnya fasilitas belajar di rumah, rendahnya motivasi belajar siswa, serta keterbatasan guru profesional. Sekolah menjadi satu-satunya ruang yang mendorong semangat belajar siswa. Namun, pembelajaran yang monoton membuat motivasi belajar makin menurun. Zona literasi cerdas hadir untuk menjadikan sekolah sebagai pusat semangat belajar yang aktif, menyenangkan, dan kontekstual. Dengan pendekatan berbasis lingkungan, kolaboratif, dan kreatif, program ini menumbuhkan kecintaan belajar, memperkuat karakter, dan membuka ruang partisipasi warga dalam pendidikan yang bermakna. Langkah awal dari inovasi ini dimulai dari mendengar. Kami membuka ruang dialog kecil bersama guru, siswa, dan orang tua tentang kendala yang mereka hadapi saat belajar di rumah maupun di sekolah. Dari situlah kami menjaring beragam ide sederhana, membuat hari belajar tematik, saling bantu antar siswa, hingga menjadikan alam sekitar sebagai ruang kelas terbuka. Semua ide itu kami tampung dan olah bersama. Maka lahirlah gagasan, bagaimana jika sekolah bukan hanya di kelas? Bagaimana jika literasi bukan hanya membaca buku, tapi juga menanam, bermain, dan bertanya? Muncullah zona literasi cerdas, sebuah inovasi belajar kontekstual, terbuka, dan menyenangkan yang menjadikan sekolah sebagai ruang hidup untuk tumbuh. Zona literasi cerdas dibangun dengan 4 pilar. Pertama, pembelajaran kontekstual dan fleksibel. Sebagai contoh, siswa melakukan kegiatan berkebun sebagai proses belajar nyata. Mereka mengenal siklus hidup tanaman, mencatat pertumbuhannya, dan memahami pentingnya merawat makhluk hidup. Pembelajaran seperti ini membuat siswa lebih peka, lebih aktif, dan merasa bahwa belajar itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, pojok belajar ceria. Bersama relawan pengajar dari Universitas Pancamarga, anak-anak mengikuti kegiatan mewarnai timba sampah. Mereka belajar mengenal jenis-jenis sampah seperti organik, anorganik, dan B3. Pojok ini bukan hanya mengajarkan pelajaran, tetapi juga membentuk karakter peduli dan bertanggung jawab. Ketiga, hari tematik inspiratif. Menyambut Hari Kartini, siswa di sekolah kami tidak hanya memakai kebaya, tetapi anak-anak berkarya membuat minuman jahe sehat, racikan tradisional warisan para perempuan desa. Lewat kegiatan ini, anak-anak tidak hanya belajar IPA, bahasa Indonesia, dan keterampilan hidup, tetapi juga meneladani semangat Kartini, yaitu berkarya, percaya diri, dan mencintai budaya sendiri. Dan keempat, sistem sahabat belajar atau peer mentoring. Semua anak punya peran penting. Melalui sistem ini, siswa yang lebih lancar membaca, menulis, atau berhitung menjadi pendamping bagi teman-temannya yang masih perlu bantuan. Dalam proses ini menumbuhkan rasa percaya diri, kepedulian, dan rasa bertanggung jawab. Bukan sekedar belajar akademik, sistem ini menumbuhkan nilai gotong royong. Kini anak-anak datang ke sekolah dengan antusias karena mereka tahu bahwa belajar bisa dilakukan sambil menanam, sambil bercerita, dan sambil berbagi dengan sahabat. Mereka menjadi lebih percaya diri, lebih terlibat, dan merasa memiliki ruang untuk tumbuh sesuai cara mereka sendiri. Dan dampaknya terasa, siswa menjadi lebih rajin hadir, semangat belajar meningkat, dan mereka mulai mencintai sekolah, bukan karena disuruh, tapi karena merasa dibutuhkan. Sekian, terima kasih atas perhatian dan dukungannya dari SDN Pedek 1 Krucil. Mari kita kobarkan semangat pendidikan dari pinggiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.